Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tidak lupa kita ingatkan untuk diri kita masing-masing agar memperbesar husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbesar baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah jalan Allah mudahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, untuk tidak merasa sempit dikala manusia diuji dengan kesusahan dan kekurangan, sehingga syukur yang senantiasa diingatkan di setiap ta'lim, muaranya, sumbernya karena baik sangka hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan husnudzan ini juga dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarikus Salikin. Jadi husnudzan ini termasuk dari amalan-amalan hati yang besar. Beliau mengatakan fa'ala qadri husnu dhannika bi rabbika wa rajaika lahu, maka seukuran persangkaan baikmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harapanmu kepadanya, yakunu tawakkuluka alaih, maka sebesar itu pula bentuk tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan tawakal sudah pernah kita bahas. Agama yang terbesar yang ada pada para nabi adalah tawakal. Mereka memiliki tawakal yang sangat kuat. Berarti husnudzan kepada mereka, husnudzan mereka kepada Allah sangat besar. Walidzalika fassara ba'dhum at-tawakkulu bi husni dhanni billah. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan tawakal itu adalah bentuk dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, husnudzan kepada Allah atau baik sangka kepada Allah ini termasuk ibadah yang sangat agung. Dan hendaknya seorang mukmin hatinya dipenuhi dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjalani hidupnya juga dengan husnudzan kepada Allah. Apakah di dalam masalah rizki, masalah ampunan, masalah jalan keluar, dan masalah apa saja. Karena ini termasuk dari bentuk ibadah yang sangat dibutuhkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma a'dha 'abdun mu'min syai'an khairan min husnil dhanni billahi ta'ala." Beliau mengatakan, dan demi zat yang tidak ada ilah selainnya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang paling bagusnya dibandingkan husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menyelamatkan dari sekian petaka kekufuran, kesyirikan, hilangnya sabar, hilangnya keberanian, datangnya ketakutan, besarnya kekhawatiran karena lemahnya husnudzon kepada Allah SWT. Sehingga kalau husnudzonnya kuat, penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh manusia sembuh. Ini hemat sekian banyak kehematan, baik dana, waktu. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba daripada husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mafhum mukhalafah, jadi di dalam memahami satu lafaz ada yang namanya mantuk. Mantuk adalah arti sesuai lafaz. Sebagaimana tadi yang sudah kita terjemahkan, itu namanya mantuk. Lawan daripada mantuk adalah mafhum, sering disebut dengan mafhum mukhalafah. Makna kebalikan dari makna yang sesuai dengan kata. Berarti mafhumnya kengerian atau bahaya yang paling bahaya yang akan menimpa dari hamba adalah dicabutnya husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali. Ya, sebenarnya ini kita nyinggung gitu ya. Sebenarnya kenapa musuh-musuh Allah berakhir tragis? Karena mereka tidak ada husnudzon kepada Allah. Musa kekhawatirannya luar biasa, baru mendengar mau ada bayi yang menggulingkan kekuasaannya sudah kepanikan yang luar biasa sehingga seluruh bayi dibunuh. Sekarang Israel, Yahudi dengan husnudzon dia, dengan suudzon dia kepada Allah dengan parah sehingga sampai berbuat zalim dengan kezaliman yang hanya Allah lah yang tahu. Dan zahirnya mereka berbuat zalim pun tidak memuaskan hatinya dan tidak membahagiakan hatinya. Ada yang belum plong bagi mereka, padahal sudah zalim. Ini pentingnya apa?
husnudzan sehingga melepaskan sekian belenggu yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Kemudian beliau mengatakan lagi, Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuhu," dan demi zat yang tidak ada ilah selainnya, "la yuhsinu 'abdun billahi dhanna," tidaklah seorang hamba memiliki sangkaan baik kepada Allah illa a'dahu Allahu azza wa jalla dhanna, kecuali Allah pasti berikan kepadanya apa yang menjadi prasangkanya. Saged dipun pahami nggih Pak Dokter nggih? Napa diulangi malih Pak Dokter? Ulangi malih nggih. Nah, kemudian napa? Pripun kula mboten ulangi malih mboten? Ulangi malih nggih. Padahal anu gampang diulangi malih. Ya, ora apa-apa. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan kata yang kedua, dan demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar daripada selain Allah, tidaklah seorang hamba memiliki sangkaan yang baik kepada Allah kecuali pasti Allah berikan kepadanya apa yang menjadi prasangkanya. Ini nanti akan ada dalil-dalil yang lebih menjelaskan. Ya, akan ada dalil-dalil yang lebih menjelaskan. Jadi apa yang menjadi prasangkanya dikasih oleh Allah SWT. Ini kalau hal-hal biasa mungkin dianggap biasa. Tetapi yang demikian ini pada perkara yang akal sehat itu sudah tidak bisa mencerna. Nalar yang bagaimanapun sudah tidak bisa menjangkau. Akhirnya di sini kekuatan yang paling besar adalah sangkaan dia kepada Allah, kemudian Allah berikan dari sangkaan baik dia sebagai satu kenyataan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dzalika bi anna al-khaira fi yadihi. Karena yang demikian itu, kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Maka di sini ya, betapa baiknya, betapa indahnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti apabila ada sesuatu yang rusak, Allah akan menutupinya. Ada sesuatu yang sulit, pasti akan datang kemudahan. Dan tatkala susah, ada gantinya kemudahan. Demikian juga tatkala kita berada di dunia ini, nanti juga ada gantinya, yaitu surga setelah kehidupan dunia ini. Ini sumbernya adalah dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal-hal yang menuntut kita untuk memperbesar husnudzan kita kepada Allah SWT. Disebutkan di sini al-mawatinil lati yata'akkadu fiha husnudzanni billahi ta'ala. Tempat-tempat di mana kita harus memperbesar husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tatkala kita dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, terlilit hutang, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan mencekam, maka di saat itulah husnudzan harus
dikuatkan lagi. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha billahi yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tertimpa kesulitan, faqah, paceklik, dalam posisi yang fakir, dalam posisi yang menghimpit. Jadi kalau orang dalam posisi menghimpit, yang harus muncul di hatinya nanti akan datang rezeki yang harus dimunculkan. Kalau dia dalam keadaan bahaya, yang harus dimunculkan akan datangnya pertolongan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tertimpa kefakiran, kesulitan, kepayahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya rizki yang segera atau rizki yang sudah ditentukan waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim. Kemudian hadir azani wa azakumullah, tadi sudah kita sebutkan tentang keadaan para nabi. Jadi mereka sangat kuat sekali sangkaan mereka kepada Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, tatkala para nabi menghadapi musibah-musibah yang sangat mengerikan, justru tidak muncul di hati mereka itu kekhawatiran. Contohnya, tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam beserta pengikutnya setelah menang pertarungan melawan Fir'aun. Jadi Fir'aun waktu itu mengerahkan para tukang sihir, dan tukang sihir itu memotong tambang-tambang sehingga nampak di pandangan manusia itu adalah ular, dengan ular yang sangat banyak. Maka akhirnya Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Tatkala melemparkan tongkatnya, maka jadilah ular sungguhan yang sangat besar, kemudian dimakan. Waktu itu para tukang sihir paham ini pasti bukan sihir. Pasti bukan sihir. Sihir tidak seperti ini. Tukang sihir paham tentang sihir, sehingga tatkala melihat yang seakan-akan sihir, dia yakin ini bukan sihir. Akhirnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Musa. Tatkala beriman kepada Tuhannya Musa, diancam oleh Fir'aun, kalau kamu tetap beriman kepada Tuhannya Musa, maka kalian akan dipenggal secara silam. Kalau tangan kirinya yang dipenggal, maka kaki kanan yang dipotong. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kirinya yang diputuskan. Tapi mereka tetap beriman. Setelah seperti itu, tinggal giliran Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya yang dikejar, mau dibunuh. Karena kekuatan Fir'aun jelas sangat besar, nggak imbang. Memang biasa ya, orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman itu senantiasa tidak berimbang, dan Allah yang menyelamatkan. Nabi Isa dengan musuhnya tidak berimbang, Allah selamatkan. Nabi Musa dengan musuhnya tidak berimbang, Allah selamatkan. Dan hari-hari ini juga saudara kita yang di Palestina, zahirnya tidak seimbang, tapi Allah tetap jaga. Allah terjaga sehingga sama-sama mengalami mudarat. Tatkala Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka kaumnya Nabi Musa ini sudah yakin pasti ditangkap, pasti kena. Dan kalau kena ya tentunya bayangannya kayak apa coba? Pasti akan disiksa.
Bahwa orang-orang dekatnya aja disiksa, kok bagaimana dengan Musa yang sudah menjadi musuhnya? Ya. Jadi mereka mengatakan qala Musa liqaumihi lama qalu, maka berkata Musa kepada kaumnya tatkala kaumnya mengatakan inna lamudrikun, pasti kita akan ketangkap. Apa jawab Musa? Qala kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya bersama kita adalah Allah yang akan memberikan petunjuk. Fa'awhayna ila Musa, maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Musa anidrib bi'asaqal bahr, untuk memukulkan laut. Fangfalaqa, maka terbelah menjadi dua. Fakana kullu firqin qataudil azim, maka setiap belahan ini seperti gunung yang sangat besar. Hal-hal yang demikian ini bukan hanya sekedar cerita, kita kan sudah biasa dengar. Ini satu perkara yang nyata. Dan tatkala kita memiliki husnudzan kepada Allah yang besar pun akan diberi. Karena apa? Karena keimanan kita jelas lebih rendah. Ya, keimanan kita dibandingkan para nabi, para sahabat nabi, jelas keimanan kita lebih apa? Rendah. Karena kita keimanannya lebih rendah, Allah lebih banyak menurunkan karamah kepada orang-orang akhir zaman dibandingkan orang-orang terdahulu. Ya. Dan itu nyata. Makanya untuk hal-hal yang demikian ini perlu dibuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Ya kalau misalnya antum punya keinginan atau antum lagi dapat ujian yang sangat berat, sangat susah, ya, atau ujian yang sangat berat, bangun husnudzan kepada Allah. Terus dibangun terus. Ya. Nanti di saat-saat klimak di mana orang itu tidak bisa membantu, orang itu cuek, orang itu tidak peduli, biasanya di saat itulah Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, sehingga dia meyakini ternyata di dunia ini tidak ada yang lebih sayang, yang lebih menolong kepada hambanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia mendapatkan yang disebut dengan sirrun badi', rahasia-rahasia yang indah. Ini yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian juga yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini sangat mengharu biru. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi lemah. Beliau berhadapan dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Yang paling dekat adalah musyrikin Quraisy. Tidak ada jalan bagi mereka kecuali harus membunuh Rasulullah. Kalau tidak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agama-agama yang sebelumnya ada pasti akan hilang. Pasti akan hancur dan terkalahkan. Maka jalan satu-satunya sebelum Rasulullah menyampaikan agama harus dibunuh. Akhirnya dikejar. Dikejar masuk gua Thur. Padahal kalau di kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalikai tentang mangkobahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, gua Thur tersebut ya, ini penuh dengan ular. Nah, tatkala masuk maka tangan Abu Bakar digigit. Maju lagi digigit lagi, maju kakinya digigit, maju lagi kaki yang satu digigit, sampai akhirnya dicopot pakaiannya untuk menyumpal lubang yang sudah ada ular. Ya. Dalam keadaan sakit yang luar biasa, kemudian Rasulullah masuk karena capek, kemudian Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala tertidur, tiba-tiba air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh dan menjatuhi pipi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul terbangun dan mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini, wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak menjawab.
Kemudian beliau bertanya, "Mata ja'a nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Dijelaskan oleh ulama ahli hadis yang mensyarah hadis ini, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kapan datang pertolongan Allah, itu bukan karena khawatir beliau terbunuh. Padahal mau dibunuh, tapi tidak takut untuk dibunuh. Tapi beliau khawatir bagaimana kalau Rasulullah terbunuh, syariat belum disampaikan. Akhirnya bertanya, "Mata ja'a Rasulullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Kemudian akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ma dhannuka ya Abu Bakar?" Apakah yang menjadi keyakinanmu wahai Abu Bakar? Bitsnain, dengan dua orang, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Allahu thalithuhuma, sedangkan Allah yang ketiganya. Apa yang kamu yakini coba Abu Bakar? Tentang dua orang sedangkan Allah yang ketiganya. Apa yang terjadi? Ya pasti tidak akan bisa melukai, mengganggu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Ini menunjukkan husnudzon kepada Allah di saat yang sangat genting. Makanya kita jangan suka berpikir dengan sesuatu yang tidak dibangun di atas iman. Jangan. Setelah kita menempuh caranya, setelah kita menempuh apa yang menjadi tahapannya, kemudian tatkala menjumpai gangguan-gangguan dan tantangan demikian ini, kembalikan saja bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuannya, karena sesungguhnya Allah SWT sesuai dengan persangkaan hambanya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Ini keadaan yang pertama, dalam keadaan susah, terlilit hutang. Makanya orang-orang yang hutangnya membelilit dan banyak, secara akal nggak mungkin lunas, bangunlah keyakinan dia untuk mampu membayarnya, dan dengan takdir Allah dia akan mampu membayar. Di masa kita ini kaum muslimin seperti tersadar betapa hegemoni Zionis, kekuatan Zionis demikian mencengkeram kaum muslimin, sehingga hampir-hampir di mana-mana kita berteriak Zionis atau Yahudi. Ini enggak ngaruh. Maka dalam keadaan demikian ini, yang pertama kali yang harus kita bangun adalah husnudzon kita kepada Allah. Jadi kalau kita membangun husnudzon, kita akan mampu, kita akan keluar dari hal-hal seperti ini, kita akan dikuatkan, kita akan menjadi sebab kebaikan. Allah SWT sesuai dengan persangkaan hambanya. Tapi kalau kita kemudian melemah, ini menunjukkan keimanan yang melemah pula, dan pengetahuan tentang Allah yang rapuh. Sebenarnya kita sampai detik ini kaum muslimin hidup dalam keadaan aman, nyaman, itu dengan penjagaan dan pertolongan Allah. Karena terkadang orang berpikir, kok kita begini ya, kapan datang pertolongan Allah? Jangan seperti itu. Allah sudah terlalu banyak membantu dan menolong dan menjaga kaum muslimin. Tapi yang penting bagi kita, kita bangun lagi husnudzon kita kepada Allah. Karena di setiap kejadian pasti Allah memberikan hikmah-hikmah yang besar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, keadaan yang kedua yang kita harus memperbesar husnudzon kita kepada Allah, yaitu tatkala berdoa. Man kanat alaqatuhu bid-du'a'i qawiyah
hanat alaihi masaib. Maka barang siapa yang keterkaitan dia dengan doa itu kuat, maka musibah-musibah yang dia alami akan menjadi ringan. Wa tayassarat lahu subul, dan jalannya akan mudah. Wa burika lahu fi kulli syai'in yaslukuhu, dan dia akan mendapatkan barakah di setiap langkah jalan yang dia tempuh. Sebagaimana dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhliku ma'ad du'ai ahadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan binasa siapapun juga dengan doa. Jadi siapapun juga tidak akan binasa tatkala dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hal-hal yang di luar nalar kok terjadi. Misalnya mobilnya baru, nyopirnya juga bagus, jalannya lurus, aman, tiba-tiba mobil terguling, kemudian mati. Orang bingung kenapa kok mendadak seperti ini. Nah, kalau diteliti, kebanyakannya karena tidak doa. Ada satu kisah, ya, di masa zaman para sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dia itu berangkat sholat asar. Sebelum dia berangkat untuk sholat asar, dia berdoa. Doa sore, Bismillahi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak akan membahayakan, baik di langit ataupun ada di bumi, dan Allah Maha mendengar dan Maha bijak. Tatkala dia sampai di masjid, tiba-tiba ada orang mengatakan, ya, rumahmu kebakaran, rumahmu kebakaran. Dia jawab, rumah saya nggak bakalan kebakaran. Dan betul-betul di lingkungan rumah dia berada, rumah-rumah kebakar semuanya. Kemudian datang orang lagi, rumahmu kebakaran, kamu pulang. Rumahmu kebakaran, kamu pulang. Enggak, saya nggak pulang, saya mau sholat. Rumahmu kebakaran, rumah saya nggak kebakaran. Terus sampai sholat, semua rumah telah habis, rumahmu juga kebakaran. Tidak, rumah saya nggak bakalan kebakaran. Setelah pulang ternyata seluruh rumah sudah terbakar. Ternyata rumah dia masih utuh, tidak terbakar. Kemudian ditanya, kenapa kok rumah kamu tidak terbakar? Karena dia tadi berdoa dengan doa itu tadi. Dan yang demikian ini bisa dipraktekkan. Ada seseorang, dia melewati tempat angker menjelang maghrib. Ternyata betul di tempat angker itu, yaitu di hutan, ada kuburannya, dan tempat itu jarang dilewati orang. Apalagi sore-sore seperti itu, ternyata betul, ya, datang syaitan dari kalangan jin untuk mengganggu. Tetapi orang ini merasa yakin tidak mungkin syaitan ini mampu mengganggu. Udah yakin dia. Kenapa? Karena dia tadi sudah berdoa. Akhirnya syaitan yang rencana mengganggu akhirnya pun pergi, tidak bisa mendekat. Nampak dari jauh tapi tidak bisa mendekat. Nah, ini termasuk daripada kekuatan doa. Makanya kadang orang meremehkan doa. Jangan remehkan, ya, karena doa itu pasti dikabulkan, pasti, ya. Kalau enggak besok dari kiamat, atau segera, atau ditunda, atau dibebaskan dari hal yang serupa, ya, dibebaskan dari hal yang serupa, ya. Misalnya, ya, dia minta uang rezeki, misalnya, ya, minta rezeki, misalnya minta uang 5 juta. Ternyata dia tidak diberi 5 juta. Nah, dia kemudian dengar tetangganya kena penyakit, kena wabah, dan untuk mengobati penyakit dia habis sekian uang, lebih daripada 5 juta. Lah bisa jadi, ya, belum terkabulnya dia dapat uang 5 juta, tetapi dia diselamatkan dari penyakit atau musibah kalau dikrus lebih besar daripada 5 juta. Jadi doa ini kekuatan. Kekuatan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapapun juga tidak akan pernah binasa
kalau dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah, dan berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doa. Keyakinan dikabulkan doa karena adanya husnudzon kepada Allah. Termasuk orang-orang yang menantang azab Allah, menantang siksa Allah. Mana kalau memang Allah ada, saya pingin hari ini sakit, tak tunggu, kalau sampai 1 minggu gak sakit berarti Allah kalah. Ini menunjukkan kejahilan dan suudzon dia kepada Allah. Berapa banyak orang menantang demikian. Ini juga orang-orang musyrikin. Kalau memang apa yang dibawa oleh engkau benar, wahai Nabi Muhammad SAW, turunkan batu-batu dari langit. Dan seringnya orang-orang beriman dilecehkan, dihinakan oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang beriman kemudian bergeser imannya karena serangan yang demikian ini, ya Allah, betapa lemahnya orang beriman tadi di dalam keimanannya. Karena pasti Allah akan memenangkan hamba-hambanya dan Allah akan menolong orang yang bersamanya. Tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin tunjukkan ini loh, Allah sendiri, bukan kalian. Ya. Seperti dikalahkannya Firaun, sebenarnya yang mengalahkan Firaun itu ya Allah, yang menenggelamkannya Allah. Ya. Yang menyelamatkan Isa ya Allah. Ya, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inilah ahmilu hammul ijabah walakin ahmil hammud du'a fa idza ulhimat du'a fa inal ijabah ma'ah. Sesungguhnya aku ini tidak membawa kepada ingin, ya maksudnya kadang orang kan minta segera untuk dikabulkan, baru dia yakin gitu. Ya, baru dia yakin bahasanya doanya itu dikabulkan. Tetapi yang aku pahami di sini adalah doa. Maka barang siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Makanya orang-orang yang nantang-nantang Allah ini dikabulkan oleh Allah kalau dia tidak taubat. Kapan waktunya, saking gampangnya Allah menentukannya. Ya. Dan yang lebih mengerikan sebenarnya terkadang orang tua berbicara jelek kepada anaknya. Ini hati-hati sekali. Atau seseorang berkata jelek kepada dirinya. Ya, berkata jelek kepada dirinya, dasar saya orang bodoh, nggak pintar, orang celaka, orang susah, orang miskin begitu. Wah, ini hati-hati ini. Justru tatkala lagi kerasa nggak kaya-kaya, kerasa nggak pintar-pintar, ya bangun. Alhamdulillah aku orang yang belum mencicipi kekayaan. Nanti Allah akan berikan kesempatan saya mencicipi kekayaan lebih baik lagi. Dibangun lagi. Dibangun, jangan sampai turun. Biasanya orang kalau ngadepi musibah itu biasanya husnudzon kepada Allah turun. Gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, akhirnya saya nggak mungkin berhasil. Nah, ini ya menunjukkan adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak dengar, seakan-akan Allah tidak tahu, seakan-akan Allah tidak mampu. Berikutnya al-hadra azani wa azakumullah, husnudzan perlu dikuatkan lagi, di antaranya tatkala taubat. Di sini dijelaskan yuqinul muslim bi si'ati rahmatillah wa annahu yaqbalu taubah an ibadihi wa annahu ya'fu an sayyi'at. Jadi seorang muslim harus yakin dengan keluasan rahmat Allah, dan Allah akan menerima taubatnya, dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail
bin Iyad kepada Sufyan Ats-Tsauri pada hari Arafah. Ini ada kisah ya. Tatkala Fudail bin Iyad seorang ulama datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu wukuf di Arafah. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Man aswa'un nas halan fi hadzal yaum?" Siapakah manusia yang paling jelek keadaannya pada hari ini, yaitu pada hari Arafah? Jawab Sufyan Ats-Tsauri, "Man dhanna anna Allah la yaghfiru lahum." Adalah orang yang menyangka bahasanya Allah tidak akan mengampuni dirinya. Li'anna hadza min su'idzan, karena ini termasuk su'udzan kepada Allah SWT bil Ghaffar, untuk mengampuninya. Alladzi wasi'at rahmatahu kulla syai', yang rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Jadi sekotor apapun, sejelek apapun perasaan yang muncul di hati seseorang, tatkala dia berhadapan kepada Allah, dia harus memiliki husnudzon. Dan sebenarnya kalau diamati ya, orang-orang yang tatkala merasa dosa ternyata dia tidak adukan perasaan dosa itu kepada Allah, ini menunjukkan suudzon dia kepada Allah. Antum pernah dengar kalau di kalangan ahlul kitab Nasara itu kalau ingin bertobat, dia datang kepada pendeta, kemudian dia mengungkapkan dosa-dosanya ya, istilahnya pengakuan dosa. Nanti pendetanya minta ampun kepada Allah SWT. Ini dia menyangka Allah tidak akan mengampuni dirinya, ini salah. Atau dia minta tolong kepada orang, dosa saya banyak, tolong. Jangan, udah kepada Allah, yakin. Memang ada hal yang mengerikan bagi mereka yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa ini, dampak yang paling mengerikannya adalah timbul sangkaan jelek kepada Allah. Tatkala timbul perasaan jelek kepada Allah, akhirnya tatkala dia ingin mohon kepada Allah, ingin bertobat kepada Allah, merasa lemah, merasa tidak mampu karena kotor. Tatkala dia merasa kotor dan tidak mampu, akhirnya dia kadang sebagiannya datang ke kuburan, minta tolong kepada penghuni kubur supaya memintakan ampun dosa yang dia lakukan. Disebutkan kepada tokoh yang ada di kubur, saya pendosa, kotor, jelek, sedangkan kamu sudah dekat dengan Allah, kamu diampuni, tolong sampaikan permintaan ampunku kepada Allah. Ini nggak boleh, justru dia terjatuh pada apa? Syirik. Nah, jadi orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan atau terjatuh kepada kekufuran karena sangkaan yang jelek kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim, beliau menjelaskan kenapa orang-orang itu bisa menjadi kufur. Beliau mengatakan ya, annahum bimanzilatil maradil qulub au asyad, karena mereka berada pada kedudukan hati yang sakit atau lebih parah lagi. Jadi kenapa mereka kufur? Karena hatinya sakit. Sakitnya hati yaitu suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirun azali wa azakumullah, yang keempat, tatkala dalam keadaan sekarat. Jadi kalau orang dalam keadaan menghadapi sekarat, jangan berpikir sebaliknya. Ya, makanya tetap kita menjalani hidup ini harus dalam keadaan tenang, terkontrol, walaupun dalam keadaan yang panik. Misalnya ada orang ya, misal naik mobil tiba-tiba kebablasan, padahal jurang ini, ya kan, jurang. Zahirnya kalau dia dan mobilnya jatuh ke jurang, jurangnya dalam, perhitungannya mati, ya kan. Tapi untuk sampai ke jurang kan ini butuh waktu, nggak langsung jatuh ke jurang, mesti ada waktunya pasti.
Ya 1 menit atau 2 menit baru sampai ke dasar jurang. Nah, di saat dia belum sampai ke tanah ini tetap husnudzon kepada Allah dibangun. Umumnya orang mengatakan, wah mati saya ini, mati ini. Ya. Atau tatkala dia dalam keadaan kritis, bayangannya, wah aku mati ini sudah. Ya. Atau dia bilang celaka ini, binasa ini. Jangan. Nah ini Allah akan selamatkan saya. Ya. Dan ini memang butuh ilmu, karena biasanya orang berdasarkan latar belakangnya. Berdasarkan apa? Latar belakangnya. Ya. Contoh, ya, ada seorang Yaman waktu itu, saya ajak dia untuk sholat. Ya. Dia mengatakan, ayo kita sholat dengan bahasa Arab. Kamu orang baik, orang saleh. Dia mengatakan, saya orang jelek. Ya. Enggak, kamu orang baik, orang saleh, ayo sholat biar kamu masuk surga. Enggak, saya orang jelek, gitu ya. Ya, saya pasti masuk neraka. Ini yang sering muncul di hati orang-orang yang jauh dari Allah. Harusnya dia bangun, ya memang saya orang jelek, tapi saya nanti akan mendapatkan hidayah. Ya. Karena ini yang sering kemudian Allah berikan di saat manusia itu tidak menyangka. Pernah ada satu kejadian, ya, ada ya 2 orang. Ini hadisnya sahih, ya. Yang satu ahli ibadah, yang satu maksiat. Ya. Kemudian orang yang ahli ibadah ini menjumpai temannya yang maksiat tadi. Ya. Kemudian tatkala dia melihat, ittaqillah ma fa'ala hadza ya Abdullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa yang kamu kerjakan ini ya Abdullah? Kemudian orang ini jawab pada temannya, khalli anni. Udah kamu enggak usah urusan lah, bahasa singkatnya. Hadza baini wa baina rabbi. Ini urusanku dengan urusan Allah. Kamu enggak usah suruh campur. Begitu. Sekali sudah dibiarkan. Ya. Sudah dinasihati lagi, ternyata jatuh lagi nih. Ittaqillah ya Abdullah, ma fa'ala hadza. Bertakwalah kamu kepada Allah, apa yang kamu kerjakan ini? Dijawab tentunya tengkar, tapi simpulannya hadza baini wa baina rabbi. Ini urusanku dengan urusan Allah. Sampai akhirnya pada klimaknya, sampai puncak akhirnya ya Abdullah, kamu itu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kamu itu jatahnya neraka. Akhirnya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi yang sahih, man yatala'a alayya alla aghfira fulanan faqad ghafartuhu wa adkhaltuhu al-jannah wa habita amalahu wa adkhulun nar. Allah mengatakan, siapa yang berani lancang mendahului aku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan, padahal aku telah mengampuni fulan dan aku memasukkan dia ke dalam surga, dan aku telah rontokkan amalannya, yaitu orang yang tadi mengatakan maksudnya Allah tidak akan mengampuni dia, dan aku memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi masalah seperti ini sekilas gampang, tetapi membutuhkan ilmu. Membutuhkan apa? Ilmu. Kebanyakan orang kalau jauh dari Allah itu mentalnya yang pertama kali yang paling berbahaya jatuh dia. Aku orang kotor, aku orang jelek gitu. Jadi kalau manusia lagi dalam posisi seakan-akan perasaan dia bernafas dalam lumpur, jangan dia merasa putus asa. Jangan dia merasa betul-betul bernafas dalam lumpur, dan jangan merasa ini final hidup dia. Ini saya pas lagi ngalamin kayak gini aja. Saya sedang nunggu kapan saya keluar dari lumpur ini gitu. Tapi kebanyakannya malah sebaliknya. Terlanjur basah, ya kan? Jangan seperti itu. Ya, ludah udah jatuh, pantang diambil. Jangan seperti itu. Putus asa dan suudzon. Jangan seperti itu. Ya, jadi penilaian yang ada pada manusia itu beda dengan apa yang ada pada Allah. Ya, makanya sebenarnya segala kerusakan yang terjadi itu sebenarnya sumbernya kalau diteliti suudzon kepada Allah,
dan perbaikan terjadi berawal dari husnudzon kepada Allah. Ya, coba kalau orang-orang kafir ini hatinya mau husnudzon, ya, mereka nggak bikin onar. Coba kalau orang beriman husnudzon juga kepada orang beriman, ya, juga tidak akan menghadapi ujian yang lebih berat. Karena terkadang orang suudzon. Misal nih ya, mau mendarat di satu pulau karena ngungsi. Nah, orang yang mau ke tempat dia ini merasa keberatan kalau dia ngungsi di tempat dia. Tapi dia juga tidak mungkin membiarkan akhirnya dikasih beras, dikasih sarimi, sudah. Karena tempat yang mau dia ngungsi ini merasa keberatan, akhirnya kapalnya ditarik lagi. Akhirnya orang yang mau tolong tadi, ya, berasnya sama sariminya dibuang. Benar apa salah seperti ini? Salah, harusnya udah biarin aja. Kita memang nggak bisa diterima di situ, tapi beras dan sariminya diterima aja. Kenapa sih? Ini belum rezeki di sini, cari rezeki lain. Jadi mudarat itu datang karena suudzon. Ya, jadi suudzon ini petaka yang paling besar. Jadi kalau orang pingin bahagia, pingin sembuh dari sakit, pingin selamat, bangunlah husnudzonnya. Ya. Ini kalau kembali ke dunia pendidikan misalnya, kenapa kok banyak anak yang gagal? Sebenarnya si pawang orang ini, jadi dunia pendidikan itu mirip pawang gitu ya. Cuman pawang orang ini lebih sulit daripada pawang yang lainnya, ya kan? Kan ada pawang ular, ada pawang gajah, ada pawang apa lagi? Ada pawang apa lagi? Hujan? Nggak ada ya. Ada pawang ular, ada pawang gajah, ini ahli macan dan sebagainya. Menjadi pawang manusia itu lebih sulit loh. Ya, karena komponen yang ada pada manusia itu lebih banyak. Tapi kebanyakan orang kan putus asa. Bocah kayak gini, buang bae lah. Ya, buang bae. Nggak peduli. Ini akhirnya banyak petaka di mana-mana berawal dari seperti itu. Ya Allah, jangan ya, jangan. Ya. Makanya kalau kita lihat kepada para nabi itu husnudzonnya kuat sekali. Karena saking kuatnya oleh Allah pun ditegur. Contoh ya, Nabi Nuh ya kan punya putra namanya Kan'an. Kalau menurut ukuran manusia, Kan'an ini kan sudah super beling ini kan. Ya. Sampai klimaknya tatkala datang banjir, Nabi Nuh mengatakan, "Ayo, Nak, kamu naik kapal, Nak." Ya, saya akan ke gunung itu. Enggak, Nak, di hari ini tidak ada yang bisa selamat dari kemurkaan Allah kecuali naik kapal ini. Enggak, saya akan ke sana, ke gunung. Akhirnya dia lari ke gunung, enggak mau. Ya, betapa sedihnya Nabi Nuh. Kemudian Kan'an terhempas ombak dan mati. Kemudian Allah SWT tegur, ya, "Innahu laisa min ahli." Kan'an itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia amalan tidak saleh. Bayangkan, sakit hati, kecewa, hilang semuanya karena husnudzon yang besar. Kalau kita kan suudzonnya yang besar. Kayak bocah buang baik. Kan saya ini buang baik. Ya, ini istri dibuang baik, kadang gitu. Banyaknya perceraian kadang karena husnudzon, suudzonnya besar. Ya. Suudzon kepada istri, suudzon kepada suami. Suami saya nggak bisa ngasih nafkah. Ya. Banyak ya perceraian terjadi karena menganggap suaminya nggak bisa nafkah, akhirnya dia jadi TKW. Dan tingkat perceraian yang paling besar di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen di antaranya para TKW. Jadi TKW pulang kebanyakannya terus cerai gitu. Karena sudah terjadi banyak perubahan ya, namanya wanita pisah dengan suaminya sampai 2 tahun. Dia manusia biasa, banyak godaan dan seterusnya. Ini si laki-laki juga ditinggal, ya, rezekinya nggak kena, rumah tangganya apa? Hancur. Ayo dibangun. Ya, husnudzon kepada Allah, Allah akan menolong, memberi rizki. Nah, ini diantaranya tatkala apa? Ya, dalam keadaan saat genting, yaitu sekarat. Jadi orang-orang yang sedang sekarat, bangun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kemudian ini waktunya sudah jam 11. Di sini ada beberapa ya faidah yang penting dari husnudzon.
Hadisnya yang sudah kita insyaallah hafal semuanya, itu diskusi, ya kan? Belum kita sampaikan. Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Jadi kalau hambanya menyangka insyaallah Allah akan memudahkan saya dengan ilmu, Allah akan memberikan kemudahan dengan rezeki, Allah akan memberikan pertolongan, ya Allah akan memberikan sesuai dengan persangkaannya. Ya, ana inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dia tatkala dia ingat aku. Ya, bersama di sini menolong. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, dan apabila dia ingat aku pada dirinya, maka aku akan ingat dia pada diriku, kata Allah. Di sini ada isbat nama nafas untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan pasti berbeda dengan makhluk. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum, dan apabila dia ingat aku dalam rombongan manusia yang banyak, maka aku akan ingat dia pada rombongan yang lebih baik daripada itu. Nah, ini apa yang Allah katakan tatkala seorang hamba husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada faidah-faidah atau buah dari husnudzon. Yang pertama, husnudzon billahi taala tariqul muslimi ilal jannah yaumal qiyamah. Yang pertama, husnudzon kepada Allah adalah jalan seorang muslim menuju surga pada hari kiamat. Jadi bisa sampai surga karena apa? Husnudzon, ya kan? Ya, bisa sampai surga karena apa? Husnudzon. Bisa memberikan contoh? Ada contoh nih, ya. Waktu itu para sahabat mengatakan begini, huwa fil jannah, huwa fil jannah, huwa fil jannah, begitu. Dia di surga, dia di surga. Tatkala perang berkecamuk bersama Rasulullah, Rasulullah mengatakan la huwa finnar, tidak, bahkan dia di neraka. Akhirnya para sahabat heran, kok orang yang perangnya luar biasa seperti itu tidak di surga, bahkan dikatakan neraka. Kenapa ini? Oh, akhirnya dikuntit. Tatkala dikuntit, ternyata orang itu sudah terkena tombak, panah dan sebagainya sangat banyak. Biasanya kalau orang terkena tombak, panah, sudah sangat banyak, kemungkinan matinya besar atau kecil? Secara umum loh, besar kan? Ya. Nah, ternyata dia itu ya tentunya ada suudzon kepada Allah. Aku daripada kesuwen mati. Ya, akhirnya tombak yang mengenai dirinya ini ditusukkan sekalian ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia mati bukan karena asbab kena tombak saat jihad, tapi asbab karena dia ada menusuk apa? Tombak ke dalam dirinya. Jadi matinya ini dihukumi mati apa? Bunuh diri. Jadi bagi mereka yang merasa hidupnya sangat sulit, nggak usah bunuh diri, nggak bunuh diri aja mati, ya nggak? Mati apa nggak mati? Mati. Atau misalnya dia sangat benci sekali sama orang, nggak usah dibunuh, biarin aja, mati apa nggak mati? Mati. Daripada mikirin mau bunuh orang dan orang ini pasti mati, mending cari hiburan aja sana, nggak apa-apa. Sepak bola atau mancing atau apa, yang penting jangan melakukan perkara yang haram, begitu. Nah, ini akhirnya dia masuk neraka karena suudzon kepada Allah. Padahal udah tinggal sebentar aja kan, tinggal mati aja sudah. Bayangkan surga, bayangkan ketemu bidadari, bayangkan diampuni, bayangkan keluarganya akan ditolong, derajatnya akan dinaik, akan memberikan syafaat kepada keluarga. Udah bayangkan yang baik-baik, jangan bayangkan aduh sakit nih gimana. Udah bayangkan surga aja sudah. Kayak gitu. Urusan yang lainnya sudah, bayangkan surga dan seterusnya. Sehingga husnudzan kepada Allah ini adalah jalan seorang muslim untuk sampai ke surganya. Ini yang pertama. Yang kedua, husnudzan billahi ta'ala dalilun ala ma'rifatil muslim li si'ati rahmatillahi wa 'azimi maghfiratih. Husnudzan kepada Allah Ta'ala menunjukkan pengetahuan dia kepada Allah. Jadi kalau orang ketahuan suudzon, ketahuan pengetahuan dia tentang Allah itu cetek. Ya, di masa kita ini kadang orang kan lagi pada komen-komen ya tentang Palestina misalnya ya. Ya Allah, kenapa engkau tidak tolong Palestina ya Allah?
setiap saat kami mendengar Palestina dibantai gini. Waduh, ini orang pengetahuan dia tentang Allah kurang. Sebenarnya Allah sudah bantu dari dulu dan sekarang dan akan datang terus dibantu. Kalau bukan karena bantuan dan penjagaan Allah, apa yang menghalangi orang-orang kafir coba untuk membantai kita coba? Yang punya nuklir gede-gede kayak gitu kan mereka ya kan? Kalau diluncurkan nuklir-nuklirnya yang mereka punya, Korea misalnya, Amerika, Rusia gimana kan mati juga kita kan? Tapi ternyata oleh Allah ditahan. Mereka juga akhirnya otaknya juga loading gitu. Loading. Coba alawis lah Tuhan beorana akhirat orang patah ini kabeh bae gitu. Nyatanya enggak, kita masih enak coba. Masya Allah. Jadi kalau dia itu memiliki husnudzon kepada Allah, berarti pengetahuan dia tentang Allah luas. Ya, jadi kalau pengetahuan tentang Allah itu sempit, betapa cepatnya dia itu suudzon kepada Allah. Ya, contohnya misalnya begini, ini pengetahuan dia tentang Allah cetek ya. Ada orang sakit gigi, dia mengatakan, ya Allah, kok saya sakit gigi, betapa kejamnya Engkau ya Allah gitu. Nah, kata orang yang sakit gigi, katanya sakit gigi paling sakit. Kata orang yang sedang sakit hati, katanya sakit hati paling sakit. Kata orang yang kena mata, katanya sakit mata paling sakit. Intinya orang-orang itu kurang bersyukur. Di sakit yang mana dia bilang paling sakit. Pas musim panas katanya ini panas sekali. Pas musim hujan baru mau kerja hujan terus nggak terang-terang. Ya Allah, panas ngeluh, hujan ngeluh. Ya Allah, kapan bersyukurnya ya kan? Duit banyak ngeluh, duit sedikit ngeluh. Ya Allah. Nah, makanya di sini husnudzan kepada Allah, gambaran luasnya pengetahuan dia tentang Allah. Berikut yang ketiga, husnudzan billahi ta'ala yajmal muslim yajtahid fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Husnudzan kepada Allah Ta'ala menjadikan seorang muslim bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepadanya. Yang keempat, husnudzan fihi iqtidaan binabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersangka baik kepada Allah ini dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita ya meneladani sih, tapi kan kemampuannya sangat jauh, ya kan? Ya. Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Sebelum beliau hijrah, pas beliau hidup nyaman, belum memikul agama, hidupnya sangat nyaman. Begitu beliau hijrah memikul agama, di dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah mengatakan, tidaklah kami bersama Rasulullah selama 40 hari kecuali hanya menjumpai kurma dan air. Jadi dapurnya nggak ngebul, kurmanya sedikit, dan nggak ada kopi, nggak ada gula, nggak ada apapun, cuman air putih biasa sama kurma coba selama 40 hari. Kalau itu terjadi pada kita, apa yang terjadi di mulut kita? Mungkin kita akan menyumpahi dasar tetangga jelek, saya susah nggak bantu, ya kan? Dasar pemerintah zalim, masa saya susah nggak dapat BLT, ya kan? Ucapannya banyak atau sedikit? Sedikit, banyak, ya. Dan timbul kebencian yang luar biasa. Ya, ini sebenarnya suudzon kepada Allah. Nah, istilah orang kesenjangan sosial. Sebenarnya bukan kesenjangan sosial, kesenjangan iman. Ya, kesenjangan apa? Iman. Rezeki banyak kok, ya kan? Cuman imannya senjang gitu loh. Jadi musibahnya terasa banyak. Dan masih banyak lagi, ada 13 poin, tetapi waktunya telah habis ya. Waktunya telah habis, sudah jam 11 lebih 10. Apa tambah beberapa poin lagi? Tambah aja nggak apa-apa. Nah, takutnya udah capek. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang kelima. Husnudzan billahi ta'ala yaj'al muslim yatawakkal 'ala Allah ta'ala. Bersangka baik kepada Allah menjadikan seorang muslim bertawakal kepada Allah. Contoh, ini kisah nyata ya.
Ini ya, ini kisah nyata. Nah, perompak zaman dulu, ya perompak zaman dulu itu tidak mengatakan banda atau nyawa, ya kan? Perompak zaman dulu, kasihkan bandamu, nanti kamu bunuh. Atau kamu tidak mau ngasihkan hartamu, kamu pun tak bunuh. Ya Allah, kalau zaman dulu kita katanya banda atau nyawa. Kalau dikasihkan bandanya, nyawanya dibiarkan, ya kan? Tapi kalau nggak mau dikasih hartanya ya dibunuh, baru bandanya diambil. Nah, akhirnya orang ini mengatakan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi saya minta izin, izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya sudah, kamu sholat 2 rakaat. Akhirnya wudu, sholat 2 rakaat. Nah, sholat dia berdoa, ya wadud, mohon kepada Allah minta pertolongan. Tiba-tiba datang ya dari arah jauh seorang pengendara kuda dengan cepat, ya. Akhirnya langsung menebas leher si perampok tadi. Setelah itu sudah nggak ada. Coba bayangkan. Nah, ini pentingnya apa? Husnudzon. Jadi kalau kita menghadapi hal gitu, yang pertama jangan panik dulu, ingat Allah. Ya misalnya misal semoga enggak, pas di hutan tiba-tiba lihat harimau mau nerekam gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Mau nerekam loh, harimau di depan kita mau nerekam, kita apa yang kita lakukan? Husnudzon kepada Allah, ya kan? Biasanya kita mengatakan, aduh mati ya, pangan ya. Sudah, jangan. Kamu makhluknya Allah, saya akan mohon kepada Allah. Dan kalau kamu makan saya punya anak, punya istri, kamu zalim, kamu tak tuntut kamu dari kiamat besok. Ayo maju kamu, wahai macan misalnya. Jadi jin Allah bisa jadi macan yang gak normal, lari gitu. Karena ini makhluknya Allah, tetap makhluknya Allah, Allah yang ngatur gitu. Nah, kalau ini terjadi, orang menyebutnya itu karomah. Dan ini biasa. Makanya di sini tatkala seseorang berhusnudzon kepada Allah, menjadikan dia menyerahkan dan menyandarkan urusannya kepada Allah. Wa ya'khudhu bil wasail masyru'ah lil wusuli ila ma yurid, dan dia akan mencari wasail, lantaran-lantaran yang disyariatkan kepada Allah untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Kemudian yang keenam, husnudzan billahi ta'ala wiqayatun lil muslim min tasya'um. Husnudzan billahi ta'ala, ya, sangkaan baik kepada Allah Ta'ala merupakan perlindungan kaum muslimin dari tasya'um. Tasya'um itu kesialan, ya. Tasya'um itu apa? Kesialan. Ya, pembahasan ini sangat luas. Misalnya kalau wanita lahir di masyarakat kita ini kan ari-arinya nggak dibuang, ya kan, digantung, ya kan, atau dibuang di sungai, ya. Ada yang dipendem terus dikasih apa itu selang, ya, karena kalau nggak dikasih selang nanti akan sesak napas dia ari-arinya, karena ari-ari ini kan tadinya di tubuh ada bersa. Ini namanya tasya'um. Yang namanya ari-ari dia dipendem. Atau misalnya orang yang pergi ke laut selatan jangan pakai hijau, pakai pakaian hijau pada hari Rabu, nanti akan diambil sama Nyi Roro Kidul gitu. Misalnya ternyata dia pas berangkat ke sana hari Rabu pakai baju hijau dengan ombak yang besar, ya, husnudzon dia bangun kepada Allah, dan keyakinan itu disingkirkan, ya. Atau misalnya orang baru beli rumah, setelah dia beli rumah ternyata banyak diganggu. Setelah dia tanya-tanya tetangga, ternyata rumahnya ini bekas kuburan, dan di situ ada orang bunuh diri. Jadi rumah itu nggak ada yang beli, dan itu adalah rumah angker. Apa yang harus terjadi pada dirinya? Husnudzan kepada Allah. Tatkala husnudzan kepada Allah, gangguan itu akan hilang. Ya, gangguan itu akan apa? Hilang. Ya, karena mereka juga makhluk. Orang beriman juga makhluk Allah dan mendapatkan benda dari Allah. Sehingga hal-hal yang ditakutkan ini hilang dengan adanya husnudzon kepada Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Jadi jangan sampai datang di hati kita perasaan-perasaan yang tidak enak. Kalau ada perasaan yang tidak enak, cepat-cepat dibuang, ya. Dibuang, ya, karena sesungguhnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan, Allah itu maha kaya, maha menolong, maha membantu, maha mampu, maha bijak. Sehingga tatkala hambanya itu memiliki sangkaan yang baik kepada Allah, ya Allah akan beri sesuai dengan sangkaannya. Jadi ada hal yang
mengerikan. Yang ini sebenarnya lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yaitu apa? Suudzon yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah SAW tatkala ngisi taklim, beliau membuka taklim beliau, mukadimahnya diantaranya dengan ucapan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita, suudzon dan yang sebagainya kepada Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf, datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.